Katanya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan hari ini mungkin bisa jadi salah satu hari yang bakal dikenang sama si bocil. Hari ini adalah perpisahan sekolah yang bukan di aula sekolah, tapi di alam terbuka. Tempatnya seru banget, penuh permainan, tawa, dan pengalaman baru. Tanpa mereka sadari, ini juga jadi hari terakhir mereka berkumpul lengkap sebagai teman satu kelas sebelum melangkah ke sekolah dasar. Pagi ini kami nggak naik bus bareng rombongan sekolah, karena setelah acara selesai kami ada keperluan lain. Jadi kami berangkat naik mobil sendiri dan hanya bertemu di titik kumpul di Fresh Market Cikunir untuk absen sekaligus mengambil snack yang sudah disiapkan oleh komite sekolah. Kami sengaja berangkat awal lebih dulu biar nggak terlalu buru-buru di jalan. Perjalanannya sekitar 1,5 jam. Terasa santai karena sepanjang jalan bocil udah gak sabar membayangkan bakal main apa aja hari ini. Tujuan kami kali ini adalah Riviera Outbound and Entertainment di Bogor. Tempat ini memang dirancang sebagai wisata outbound sekaligus entertainment. Jadi bukan hanya bermain, tetapi juga belajar melalui berbagai aktivitas luar ruang. Cocok untuk kegiatan sekolah, gathering, keluarga, maupun outing kantor. Mohon dibuatkan pintu maaf dari pihak sekolah, kepala sekolah dan lain sebagainya jika ada khilaf selama setahun ini. Dan kepada komite. Setelah registrasi, acara dibuka dengan sambutan singkat dari kepala sekolah dan perwakilan komite yang mengucapkan terima kasih kepada guru, orang tua, dan tentu saja anak-anak. Terima kasih banyak telah membantu pihak sekolah untuk menyelesaikan aktivitas ekstrakurikuler terutama di TK Islam Aliman. Dan kepada orang tua murid juga mohon maaf kepada kami pihak sekolah, kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Mohon maaf jika ada kekurangan kehilafan kami selama setahun ini berjalan. Jika ada kehilafan kami selalu menjalankan tugas dan peran kami sebagai pihak sekolah dan sebagai pengelola PAUD sebagai dewan guru di TK Islam Aliman. Sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan yang terakhir adalah saya nitip anak-anak kita kepada Bunda Yanda agar dimaksimalkan pendidikannya, lebih khusus pendidikan moralnya, etikanya, karakternya, dan pendidikan agamanya. Oke, boleh kasih tepuk tangannya untuk kita semua. Goyang-goyang. Dikepak goyang-goyang. Oke, kita bikin gelombang. Ke kanan dulu. Ayo gelombangnya. Ayo gelombangnya. Lagi-lagi. Terus. Tangannya ke depan lagi. Dikepak goyang-goyang. Lebih cepat. Dikepak goyang-goyang. Dikepak goyang-goyang. Kenalin temennya. Yang ini siapa? Yang kenceng siapa? Yang ini? Di sana? Ini? Belakangnya Dede. Belakang Dede. Kita sudah? Oke. Maura. Echa. Nah, setelah pembukaan selesai, akhirnya permainan pertama dimulai. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok supaya semua bisa mencoba setiap wahana dengan nyaman. Jangan dorong-dorongan ya. Oke? Mudah-mudahnya belakangan sampai anak naik.
makin tengah makin goyang. Jembatannya goyang banget. Wow, flying foxnya. Dari sekolah mana? Wah, seru banget kayaknya main flying fox nih. Oh, ini teman-teman dari daerah mana ini? Oh, Jerry Vera Outbound and Edutainment. Rope and obstacle menjadi tantangan pertama. Walaupun lintasannya dibuat khusus untuk anak-anak, ternyata tetap butuh keberanian. Halo, dadah. Hai, Kicamania. Anak-anak lagi persiapan pakai safety. Pakai harness. Ada yang langsung melangkah tanpa ragu, ada juga yang berhenti sebentar sambil melihat ke arah guru atau orang tuanya. Berani nggak? Yang paling seru justru melihat prosesnya. Mereka saling menyemangati, tepuk tangan saat temannya berhasil, bahkan ada yang memberi contoh dulu supaya temannya berani mencoba. Perlahan satu demi satu, rintangan berhasil dilewati. Ada jembatan tali, pijakan kayu, hingga lintasan keseimbangan yang membuat mereka harus benar-benar fokus. Keren. Beberapa anak sempat kehilangan keseimbangan, tapi instruktur selalu sigap mendampingi. Dari sini mereka belajar kalau jatuh atau takut itu wajar, yang penting mau mencoba lagi. Oke, giliran Sipa. Pegangan, Dek, pegangan. Gak usah buru-buru ya. Gak usah buru-buru. Jangan buru-buru, Dedek. Talinya dipegang, ya. Pelan-pelan, Dedek. Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Ya. Hai. Buat kita mungkin terlihat sederhana, tapi buat mereka ini adalah pencapaian yang membanggakan. Senyum lebar setelah berhasil melewati rintangan benar-benar jadi hadiah terbaik hari ini. Pelan-pelan. Iya, kaki lutut. Dikit lagi. Hebat. Haus ya? Tos dulu dong.
Tos. Dadah. Karena area ini cukup luas, setiap kelompok punya kesempatan bermain dengan ritme masing-masing. Jadi kami benar-benar menikmati setiap ekspresi mereka tanpa terburu-buru. Sesi foto bareng kuda dulu. Ini ada kuda kecil nih. Ini bukan unicorn, kuda poni. Kuda poni bukan itu. Oh iya unicorn. Oh iya deh. Lucu ya deh. Dia mau lewat. Pindah ke wahana selanjutnya. Belum tahu nih mau wahana mana, kita ikuti aja. Oh ada Vespa miring. Oh Flying Fox. Setelah puas melewati rintangan, sekarang giliran wahana yang paling ditunggu, Flying Fox. Antriannya memang cukup panjang, tapi anehnya nggak ada yang mengeluh. Mau berani naik Flying Fox? Mereka malah sibuk saling bercanda sambil melihat teman-temannya meluncur lebih. Nunggu antrian nih buat naik Flying Fox. Ini mamanya juga mau naik Flying Fox ini. Tapi kayaknya dia sampai Bekasi dia turunnya nih. Berani ya nanti ya. Takut macet tengah jalan. Begitu memakai perlengkapan keselamatan, wajah mereka mulai berubah. Ada yang masih percaya diri, ada juga yang mulai deg-degan. Untungnya kakak-kakak instruktur sabar sekali menjelaskan dan memastikan semuanya aman. Dan saat akhirnya meluncur, ekspresi mereka langsung berubah jadi tawa. Bapak. Berani nggak Dede? Dede sama siapa nanti meluncurnya? Siapa itu? Siapa namanya? Sahia. Ya dinyalain yuk. Nah kakak Yo juga nggak mau kalah buat ikut coba nih. Biar giliran kakak Yoyo mau meluncur. Yang nih tali ini. Nah sip. Jongkok. Kakinya ke bawah, gelantungan. 1, 2, 3. Kakinya. Kaku banget. Udah siap? Udah siap? Oke. Siap. Iya, oke, meluncur. Saya Sefa. Ada belakang seru banget. Mau lagi.
Setelah banyak bergerak, waktunya kegiatan yang lebih santai. Anak-anak diajak belajar membuat telur asin. Mereka dikenalkan bagaimana telur dibersihkan, lalu dilapisi adonan garam hingga seluruh permukaannya tertutup. Setelah itu, telur harus didiamkan sekitar 2 minggu agar rasa asinnya meresap. Ada campuran abu gosok, garam, dan air. Apa saja? Abu gosok, garam, dan air. Caranya teman-teman ambil abu gosoknya. Setelah itu ditaruh sedikit. Dan penguasa sama-sama. Masukkan abu gosoknya ke dalam wadahnya seperti ini. Nah, sampai nanti telurnya tertutup oleh abu gosoknya ya. Kalau sudah seperti ini, ditumpuk-tumpuk pelan-pelan agar abu gosoknya turun ke bawah menutupi seluruh area telurnya. Nah, sekiranya sudah tertutup semua, teman-teman boleh menutup kembali wadahnya. Kalau sudah seperti ini sudah asin telur. Iya, ini sudah asin teman-teman karena kita harus menunggunya dulu selama 14 hari atau setara dengan 2 minggu. Memang hasilnya belum bisa langsung dinikmati, tapi pengalaman membuatnya sendiri jelas menjadi pelajaran baru yang menyenangkan. 14 hari ya bun ya. Sudah siap semua membuat 14 hari ya, sabar. 14 hari. Tanggal berapa Bu jadinya Bu? Saya masuk sekolah. Masuk sekolah Bu. Iya, masuk sekolah SD. Lihat. Iya, kalau lihat ya. Pegang dulu ya. Bisa nggak dek? Bukanya bisa nggak? Ya. Gantian. Atau masukin abu gosoknya ke dalam Udah, coba lihat. Dikepuk-kepuk ini apa botolnya pelan-pelan. Nah, biar turun ke bawah. Nah, terus kalau kurang tambahin lagi. Udah banyak dek? Udah banyak belum? Coba lihat yuk. Ditutup kalau udah. Ini tambahin lagi. Jadi udah banyak ya? Udah ditutup deh kalau udah deh. Wishing board. Ini papan harapan. Dadah. 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 Pelan-pelan ya. Dadah. Pelan-pelan ya. Kita lihat kolongnya yuk.
atas ini jalan raya. Di depan ada wahana lagi. Oh, ada itu rusa. Kalau yang ini sepertinya jadi favorit semua anak ya. Mereka diberi kesempatan memberi makan rusa secara langsung. Awalnya masih menjaga jarak karena ukuran rusanya ternyata lebih besar dari badan mereka. Tapi begitu rusa mulai mendekat dengan tenang, suasana langsung berubah jadi penuh tawa. Ada yang tertawa geli karena tangannya dijilat rusa, ada yang buru-buru mundur lalu maju lagi. Banyak lapar, yang ini lapar, rusanya lapar. Ini deh, ini deh. Bahkan ada yang meminta tambahan makanan supaya bisa mencoba sekali lagi. Momen sederhana seperti ini rasanya sulit dilupakan. Melihat anak-anak belajar menyayangi hewan sambil menikmati alam benar-benar jadi penutup yang manis untuk rangkaian kegiatan hari ini. Ataupun menirukan suara hewannya, itu dapat membuat hewannya merasa stres. Yang ketiga, ketika teman-teman ini di dalam, itu tidak boleh memegang hewannya sembarangan. Ketika pegang, itu harus hati-hati dan harus didampingi oleh bapak petugas. Hewan ketika merasa terancam, mereka bisa menyerang. Jadi pegangnya hati-hati ya. Di dalam tidak boleh saling berperhatian atau mendorong-dorong, takutnya ada yang jatuh. Oke? Ya, badannya Perjalanan berlanjut ke area satwa. Di sini anak-anak dikenalkan dengan beberapa jenis burung dan kura-kura kecil. Banyak yang baru pertama kali melihat dari jarak dekat, bahkan berani menyentuhnya secara langsung. Awalnya masih malu-malu, tapi lama-kelamaan rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Rasanya seperti belajar IPA, tapi di luar kelas. Hah? Pegang kura-kura nggak? Iya, maaf. Ya. Apa? Kura-kura. Oh ya? Siapa yang nangis, kura-kuranya? Tuh, Dede mau pegang nggak, Dede? Dede mau pegang iguana nggak? Dede, Sipa, pegang iguana nggak? Nggak kerasa seharian sudah kami habiskan di Rivera. Rasanya baru kemarin mereka pertama kali masuk TK sambil menangis karena ditinggal orang tuanya.
Sekarang mereka sudah siap memakai seragam baru dan memulai petualangan di sekolah dasar. Hari ini memang hanya satu hari bermain, tapi di balik semua permainan, tawa, dan foto bersama, ada banyak kenangan kecil yang mungkin akan mereka ingat sampai besar nanti. Terima kasih untuk semua guru yang telah mendampingi mereka selama ini, dan untuk teman-teman kecil yang sudah mengisi hari-hari si bocil dengan begitu banyak cerita. Semoga suatu hari nanti saat video ini diputar kembali, mereka bisa tersenyum dan Berapa ini, berkata, Mbak? Ini bagus banget. kita dulu pernah main di sini ya. Oh, Dekat banget, cuma lumayan kalau agak lama. oke, dadah. Makasih. Makasih juga. Sampai jumpa di petualangan keluarga kami berikutnya. Dadah.